Kita mulai dengan table. Table saya download, simpan, saya buka tabelnya sehingga dia ada di dalam Excel. Enable editing. Nah, bentuknya dia sudah bentuk tabel. Sebetulnya aslinya bukan bentuk tabel seperti ini, tetapi aslinya adalah dari tabel saya rubah menjadi yang biasa Anda gunakan, yaitu convert to reads. Ingat ya, coba ya, saya ulang lagi ya. Jadi dalam bentuk tab ini sudah dalam bentuk format tabel seperti yang dilakukan di sini atau di data di insert tabel. Karena sudah menjadi tabel, kita kembalikan lagi menjadi yang biasa, convert to range. Yes. Totalnya saya buang. Nah, di sini bentuknya adalah walaupun dia bentuknya sudah ada merah, hijau, kuningnya ini, warna birunya ini, tapi dia bentuk tulisan biasa yang belum ada tabelnya. Supaya dia menjadi table, maka kita bisa gunakan tombol ini, format as table atau insert table. Perhatikan kalau kita insert table, my table has header, oke. Di sini ada tandanya di tabel ini, di ujungnya ada tanda, saya perbesar lagi, ada tanda sudut ini. Ini adalah untuk memperlebar tabel. Saya tarik, maka ini range tabelnya saya rubah. Ya, saya rubah menjadi nambah. Sehingga apa yang dituliskan di sini, misalnya ini William, ini saya copy lagi ke bawah, ya. Kemudian di sini saya gantiin jadi siapa namanya, Nabila aja ya. Maka ingat tadi ngeklik, nggak usah ditarik-tarik. Nah, oke, Nabila 1, 2, 3, 4, kebanyakan 1 saya buang. Otomatis dia ujung tabelnya pindah ke situ. Saya perlebar ke kanan. Boleh. Di sini saya ganti judulnya. Dia langsung otomatis tabelnya ada tambahan baru. Di sini ada misalnya pajak teks. Teksnya kita kasih, teksnya adalah 5%. Kita kasih tarif teks. Biasanya saya taruh di tempat lain. Ini tabel untuk mencari misalnya tarif pajak, tax rate. Oke. Misalnya tax rate-nya adalah 10%. Oke. Nah, untuk supaya dia mudah diakses oleh ini, halo, masih ada orang-orangnya? Masih, Kak. Oke. Jadi kalau misalnya supaya gampang, ini saya kasih nama. Namanya apa? Maka namanya ini saya klik kanan, bisa saya menjadi define name. Pakai define name. Atau di formula di sini ada define name. Saya buat saja di sini create from selection. Jadi langsung pilih di create from selection, maka dia otomatis yang belah kirinya gitu. Oke. Oh maaf, harus terpilih tabelnya dulu. Saya tadi kira sudah terpilih. Create, maka dia akan kemudian namanya kirinya tax rate. Oke. Jadi ini namanya tax rate. Tidak lagi B3 di sheet sekian, tapi dia namanya tax rate. Saya perkecil dulu si Excelnya ini supaya kelihatan semua di bawah-bawahnya perintah-perintahnya. Mana tadi? Nah, jadi di sini si tax rate ini namanya tax rate, kita bisa gunakan di tabel tadi. Di sini adalah sama dengan si rumus kan, sama dengan sales. Karena dia dalam format tabel,
maka dia tulisannya lihat ya, sama dengan kotak add sales. Sales yang berada di sejajar dengan ini, sales ya. Kemudian kita kalikan dengan nama tarif pajaknya, tax. Kita bisa langsung pilih di sini tax rate. Yang ada ini bentuknya label. Nama dari range. Enter. Otomatis dia sampai ke bawah. Bedakan kalau dia dalam bentuk original. Saya tambahin sini teks. Ya. Kemudian dari sini saya tulis sama dengan, di sini jadinya adalah B2. Ya, dikalikan dengan tax rate. Tax rate-nya masih bisa kita gunakan. Tax rate. Enter. Dia akan berhenti hanya di baris 2. Kalau kita klik 2 kali baru dia muncul ke bawah. Saya ulang yang di sini. Kalau sudah dalam bentuk table, maka kalau ini saya buang, saya tulis sama dengan sales, jadinya kali tax rate. Lebih mudah dipahami, tidak lagi B2 dan lain-lain, dan otomatis dia sudah terpilih. Untuk kalau sudah dalam bentuk tabel begini, sebaiknya penjumlahan dan lain-lain jangan menggunakan jangan menggunakan baris berikutnya, tapi ditaruh di sebelah kanan. Contohnya di sini jumlahnya, jumlah penjualan, sum of sales atau total sales. Cukup di sini sum dalam kurung. Anda klik bukan di sini tapi pas di sales ini. Jadi ada dua ya. Ini kolom B, yang ini adalah isinya sales. Lihat ini tabel 1 sales. Berarti nama ini namanya adalah tabel 1. Total ya. Kemudian kita buat pakai koma-koma misalnya. Oke. Kemudian total tax. Taxes, tax. Kurang ya bahasa Inggris ya, taxes. Maka sama dengan, kalau misalnya Pak ini diganti namanya dulu sebelum ini supaya enak. Oke, ini saya klik di sini. Kemudian saya ke desain, tab desain. Di sini namanya tabel 1, saya ganti penjualan atau sales. Penjualan ya. Maka nama tabel ini jadi tabel penjualan. Dan di rumus yang sudah tadi kita buat, tabel 1 menjadi jumlahkan penjualan yang kolom salesnya ya. Pajak sama dengan jumlahkan tabel penjualan pajaknya. Jumlahkan penjualan teksnya ya. Kemudian kita mau nyari yang lain-lainnya. Jumlah baris ya, jumlah baris 18. Kalau ini mau kita copy lagi, oke Pak, saya copy lagi, otomatis nanti akan berubah di sini. Saya tambahkan di bawahnya. Maka di sini otomatis 36. Perhatikan ya, saya undo dulu ya. Kalau saya jumlahkan, saya kopikan saja ini. Saya kopikanlah yang tadi ada di sini, saya kopikan ke bawah, atau saya tambah data dari lain, saya paste saja, maka otomatis dia menambahkan data dan mengalihkan
ini dengan 0,5 ya, dan di sini jumlahnya jadi 36 dan seterusnya. Kita jumlahkan, kita nggak usah membuat rumus lagi. 54 data dan ini 766. Oke, selesai. Misalnya dari sini, nah Pak, saya mau ingin ringkas dengan cepat, maka kita bisa menggunakan pivot table atau cross tabulasi kalau dalam bahasa statistik. Insert pivot, di insert ya, tabel insert, insert pivot. Oke, kita masukkan, saya ulang. Jadi pilih salah satu di tabel ini, yang mana saja, titik, salah satu titik aja di mana saja. Kemudian Anda lakukan insert pivot table, atau Anda bisa pilih recommended pivot table. Saya pakai recommended pivot table misalnya. Saya klik di sini. Maka dia kasih pilihan, mau bentuknya apa? Ya. Saya mau berdasarkan penggolongan nama orang. Ini nama orang. Oke. Maka di pivot table sudah terjadi, nanti akan muncul di pivot table itu adalah muncul langsung jumlah pajak ini yang diambil, jumlah pajak untuk setiap sales dengan masing-masing wilayahnya. Kalau ini grand total. Dan itu terpampang di sini. Karena kita tabelnya tadi adalah memiliki last name, sales country, quarter, dan tax. Kemudian di pivot table-nya kita mendapatkan yang seperti ini. Coba perhatikan di sini. Ini country ya, UK, USA. Yang ini last name, ini baris diisi last name. Saya nggak mau ininya pakai last name, saya ganti dengan quarter. Saya nggak mau di sini pakai country, saya maunya per salesman-nya. Oh, salesman-nya di sini Pak, quarternya di kanan, di atas. Ini Pak, kok sales? Jangan sales, tapi di sini country. UK quarter 1 sampai sekian dan langsung dihitung grand total dan lain-lain. Ini pivot table. Ya. Mau nyoba dulu? Silakan. Ambil di data analisis datanya. Download tabelnya. Silakan dicoba dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo Dini, jangan nyanyi aja terus, dicoba. Ayo Din. Ayo Gina, Risma, Bella, Suci, Siva, semua, Stephen Parulian. Oh udah datang, dicoba. Yuk. Bikin pivot table dari ini. Tapi tadi ditambahkan teks ya datanya. Ayo dong, jangan bercanda melulu, Din. Jangan bercanda melulu. Ayo, kerja. Udah nyoba? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum ada pertanyaan atau belum nyoba? Halo? Belum ada pertanyaan atau belum mencoba? Belum mencoba atau belum ada pertanyaan? Nabila? Belum nyoba? Coba yuk. Belum Pak, tar dulu Pak, lagi Pak. Dini, ayo. Bercanda melulu dari tadi. Iya Pak, belum Pak. Bentar Pak.
Dicoba, kalau yang sulit di mana, ayo saya bantu. Habis pivot table, saya akan ke what if analysis, nanti kembali ke pivot table untuk lebih detail lagi. Bapak maaf, Ya, untuk apa tuh tugas yang tanggal 5 April itu yang ini apa ya? iya. Terus yang kemarin katanya Bapak mau nambahin ini Pak, mau ubah, bukan nambahin sih, mau ubah Itu yang mah basic. tanggalnya. Ah, Gampang kalau tanggal mah nanti aja dirubahnya, yang penting kamu masukin aja dulu. Kalau iya udah Pak, selesai masukin. iya Kalau Pak, belum selesai jangan dimasukin. Kerjain iya, lagi ya. iya Pak, siap. Terima kasih Bapak. Yo. Kalau tanggal gampang, yang penting mengerjakan. Ayo yang lain. Tadi Babil Hadi, Raka mana Raka? Udah. Halo? Iya Pak, halo. Suruh nyoba. Ayo. Ayo Suruh Pak. nyoba, terus kalau nggak bisa tanya supaya saya bisa menuntunnya. Atau kamu yang nyoba sambil presentasi deh. Saya tutup ini dulu ya. Silakan siapa yang mau presentasi. Nabila aja. Dini kan Iya udah Pak, pernah. iya Pak. Hah? Lihat, sinyal saya juga jelek banget Pak. Ya, kamu tetap di situ Raka. Saya stop share ya. Yuk. Sekarang Nabila share.